Nah, pemirsa, sekarang Bang Kumis sudah nyampe di salah satu kampung Cikapas, Desa Sumber Laban, Kecamatan Angsana, di mana beberapa hari ini terjadi isu yang bikin geger warga Angsana. Dan hari ini pun Bang Kumis akan mencoba mengajak bincang-bincang kepada sejumlah pihak yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Bang Kumis sudah ketemu nih dengan Pak Ustadz Sulaiman. Pak Ustadz Sulaiman ini adalah paman dari Setiawati yang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan publik. Dan tadi juga saya habis bincang-bincang sama Pak Ustadz Sulaiman juga di pondoknya untuk membicarakan terkait persoalan yang sekarang lagi viral nih, karena menyebut nama Bapak di situ. Pak, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana sih itu peristiwa terjadi? Pak Kapolsek, mohon izin mau konfirmasi terkait ini viral nih, sebuah peristiwa dugaan pelecehan seksual yang memang ini sudah terbit di sejumlah media online. Sehubungan dengan adanya pemberitaan yang diberitakan oleh salah satu media online. Disiarkan dari studio channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan ujung barat Pulau Jawa. Sejumlah rangkaian informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Media Sorot Desa Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Bang Kumis sengaja datang ke Desa Sumber Laban, Kecamatan Angsana ini untuk menyelusuri peristiwa yang sempat viral. Peristiwa ini sudah naik di sejumlah media terkait dugaan pelecehan oleh seorang oknum warga di sekitar sini. Dan nanti Bang Kumis akan mencoba untuk mendatangi dari pihak keluarganya dan menanya langsung apa sih sebenarnya yang terjadi dari Desa Sumber Laban, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Ketemu nih dengan Pak Ustadz Sulaiman. Bang Kumis ini di tempat apa sih ini? Ini bisa dibilang pondok pesantren lah. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Salafi, alhamdulillah. Nah, Bang Kumis, bukan untuk ngobrolin tentang berapa jumlah santri, bagaimana kondisi pesantrennya nih, tetapi yang ingin Bang Kumis ajak bincang-bincang terkait ada dugaan perbuatan yang kurang menyenangkan terhadap keponakan Pak Ustadz yang lagi-lagi viral nih. Iya, betul. Pak Ustadz, mohon izin, bisa dijelaskan sepengetahuan Pak Ustadz itu kronologisnya bagaimana sih Pak Ustadz? Iya, bermula tadinya jadi gini kan. Teteh saya kan lagi kerja nih. Teteh saya kerja di Serang. Nah, terus si anaknya itu diurus sama nenek. Di sini. Itu bukan dong saya. Iya, di sini. Sambil barang-barang saya didik ngaji, sekolah gitu. Alhamdulillah berjalan, bahkan hampir sekarang kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Ya. Itu usia berapa tahun Bang? Kira-kira 12 tahun lah. 12 tahun 12 tahunan ya. 12 tahunan, terus si anak itu yatim. Jadi bapaknya baru meninggal kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun. Ya kami urus di sini, terus kan si ibunya cari nafkah. Jadi kalau misalkan punya uang dikit dikirim gitu ya. anaknya. Ya kebetulan ada sesuatu yang tidak kami inginkan, adalah datang ke satu kejadian yang mana kejadian tersebut bermula teteh saya telepon ke istri saya. Alhamdulillah saya udah punya istri satu, anak satu. Cukup ya, satu aja. Cukup satu dulu ya. Satu dulu. Jadi saya posisi lagi di kamar. Biasanya kan kalau malam minggu saya punya kegiatan pengajian mutakaroh sama santri yang lain sedesa Sumur Laban. Cuma pas malam minggu itu libur, nggak tahu ada acara gimana yang lain, pokoknya diliburkan. Ya otomatis saya di rumah aja. Nah,
Pas saya lagi di kamar, lagi baca-baca buku, teteh saya telepon ke HP istri saya, ngobrol lah sama ibu saya, neneknya Sitia itu. Saya biasa aja di kamar dengar-dengar katanya ada laporan kayak gini yang saya dengar, bahwa kata ibu dia itu Sitia sekarang lagi nangis. Posisi Tianya itu di kobong depan tempat perempuan, perempuan. Nah, yang bilangnya juga katanya si temennya, karena Sitia nggak berani bilang. Nah, awalnya terus saya melanjutin mendengar teleponan itu, lalu saya keluar kamar. Dengar dikit, abis dengar cerita ibunya bahwa Tia lagi nangis, saya panggil ke rumah si Tianya, panggil, saya tanya ada apa. Nah, lalu dia menjawab bahwa bahasa Sunda ene ke kamari ene kita mesero ku abah kamana kan hari. Terus ene datang kadinya, ene dipeluk, nah terus ene uih deui be tidak nangis. Nah, biasanya kan ini kari ini sama Tero ini kan suka santunin anak yatim setiap Jumat. Oh, jadi yang punya warung itu memang sudah terbiasa memberikan santunan terhadap anak-anak yatim. Udah tahunan itu mah. Oh, termasuk di sini juga ada yang Oke. Terus gimana itu? Pada saat itu kan dia beli rokok nih. Memang mungkin suasananya berbeda. Kenapa saya sebut berbeda? Karena pada saat itu istri Kak Ahli lagi dirawat di operasi di Rumah Sakit Alinda. Akhirnya karena udah kebiasaan ngasih uang setiap Jumat ke yatim, pada hari Jumat itu kan tutup, Tero dirawat. Pas hari Sabtunya Tero nyuruh suaminya itu, nyuruh Kak Ahli pulang, suruh santun anak yatim walaupun bukan hari Jumat. Bukalah warung, ada yang beli, Sitia beli. Pas hari itu ngasihlah Kak Ahli ngasih duit santunan yatim ke Sitia. Sitia dititipkan. Iya, memang biasa dititipkan ke Tia. Oh gitu ya? Iya biasanya. Nah lalu pada saat itu mungkin suasananya itu suasana menyedihkan bagi Kak Ahli karena istri lagi dirawat, minta doa kepada si yatim. Itu info setelah saya tahu kenyataannya. Oh gitu ya? Iya. Ya. Jadi Sitia itu dipeluk, dielus-elus kepalanya, terus dikasih uang, disuruh dibagiin sama yatim yang lain. Pulanglah Tia. Gitu. Ya. Ketika dia pulang, nggak tahu ngobrol sama teman apa gimana, telepon sama emaknya, kan jarang teleponan sama emak. Soalnya Sitia itu nggak saya kasih HP. Oh gitu ya? Ya takut lah. Takut nggak saya kasih HP karena memang kebanyakan anak kecil sekarang. Ya, itu. Nah pada saat itu saya dengar info tersebut, saya panggil Sitia kan. Nah saya panggil, saya tanya, ini kenapa? Diceritakanlah yang tadi itu. Ya, seperti tadi. Iya. Nggak tahu suasananya kayak gimana, saya langsung pancing emosi. Datanglah saya sama Kak Ahli. Mendatangi rumah Kak Ahli. Saya tanya, saya keadaan emosi pada saat itu. Kata saya, Kak Ahli, ini kenapa? Kak Ahli juga kaget. Karena saya kan hubungan baik sama Kak Ahli. Kekeluargaan makan kuat. Alhamdulillah. Saya tanya, pada saat itu saya emosi. Kata saya kalau misalkan ngobrol di sini nggak enak karena banyak kan. Nanti Kak Ahli atau keluarga Kak Ahli ke rumah saya aja, nanti kita ngobrol sama-sama dengan kepala dingin. Nah akhirnya dipanggil lah kakaknya Kak Ahli, Jaman dipanggil sama saya, ditanyain sama saya kayak gitu karena udah mendengar penjelasan Kak Ahli dikit dari awalnya ya. Iya, karena saya takut ada orang lain yang mendengar yang berlebih-lebihan, makanya saya tarik mundur. Bawalah ke rumah, ngobrol di rumah. Pada saat itu pula yang tadinya saya emosi, bahkan saya minta maaf langsung. Oh iya ya. Saya minta maaf langsung bahwa ketika saya mendapatkan ponakan yang seperti itu, yang dalam keadaan nangis, mungkin kata saya terharu, nggak tahu gimana, nggak tahu ada yang temannya ada yang ngomong apalah gitu sehingga membuat dia nangis dan mengatakan disebabkan nangis itu oleh Kak Ahli. Padahal setelah saya pikir itu hal biasa aja. Oh gitu ya? Hal biasa aja. Memang yang viral di sosial media, bahkan saya juga kaget Pak. Nama saya dicantum-cantumkan, nama ibu saya dicantum-cantumkan atas dasar seperti itu. Yang saya takutkan, takut memukul karakter si anak. Padahal tidak ada apa-apa. Nah terus gini, yang Bang Kumis tanyakan kenapa Bang Kumis hadir untuk meluruskan fakta peristiwa ini, karena ini udah beberapa media ya memang masing-masing versinya dan mereka punya hak
untuk memberitakan sebuah peristiwa. Iya. Tetapi apakah ada dari beberapa media yang sudah terbit untuk konfirmasi langsung ke Akang? Sampai detik ini nggak ada, baru Bang Kumis kayaknya. Makanya saya kaget. Oh gitu ya. Saya bakal masuk berita. Tetapi apakah dalam berita tersebut ada yang mencantumkan nama Akang juga? Ada. 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 Tapi tanpa ada konfirmasi. Tanpa datang ke saya. Oh gitu ya. Iya, yang saya anehkan itu. Nah, inilah pemirsa kenapa Bang Kumis hadir, agar publik pun tidak dibikin bingung untuk menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pandeglang, ya khususnya yang menjadi perhatian Bang Kumis di sini ada pemberitaan dugaan pelecehan terhadap seorang anak yatim. Maka Bang Kumis datang agar ini diluruskan sesuai fakta dan kenyataan. Apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi seperti inilah. Bang Kumis sengaja hadir agar langsung pengen mendengar dari pamannya sendiri yang memang pada waktu itu ada di peristiwa ini kan ya. Ada. Nah, kan setelah akan memanggil, akan ada berita, itu bagaimana kan? Ketika saya panggil, saya jelaskan, ya kalau misalkan hal itu yang membuat ponakan saya nangis, alangkah baiknya hari ini yang membuat yang membuat nangis sama ponakan saya minta maaf langsung supaya tidak terbunuh karakter, tidak takut gitu. Ya akhirnya udah beres. Udah beres, nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada apa-apa. Keluarga saya sama keluarga Akang hari itu hubungan hangat seperti biasa. Dan apakah memang sudah ada pertemuan antar keluarga Akang? Udah. Pada malam itu pula langsung saya beres. Wow, jadi berita tersebut sebenarnya sudah ada ya pemberesan. Dalam bentuk apa itu Kang? Kekeluargaan. Kekeluargaan ya. Iya. Kang, selain sudah ada musyawarah kekeluargaan untuk meluruskan persoalan yang sebenarnya terjadi antara pihak keluarga Akang ya, dan juga Pak Ari, apa saja yang sudah dilakukan dan pihak-pihak mana saja yang mendatangi dalam peristiwa ini Kang? Iya. Kemarin juga ada tuh yang dari pihak PPA Kabupaten Pandeglang diantar sama PJS, ada saya diantar sama kepala puskesmas, 2 bidan yang dari Angsana datang ke rumah saya untuk menanyakan hal tersebut. Akhirnya setelah kami jelaskan panjang lebarnya, beliau pun menyimpulkan pada akhirnya ada ucapan seperti ini, ternyata ini pemitnahan, bapak ini korban pemitnahan. Terus kira-kira bapak mau melanjutkan ke ranah hukum apa gimana? Kata saya, udah ini mas, saya nggak mau ada apa-apa, yang tadinya aman pengen aman lagi. Bahkan yang saya harapkan itu ketika ada pemberitaan yang tidak benar mohon diluruskan. Menurut Pak Ustadz ini, pada waktu peristiwa yang pertama jadi catatan Bang Kumis adalah Pak Ari ini memang sudah biasa dilakukan untuk masalah memberikan sedikit rezekinya untuk membantu anak yatim yang memang dilakukan dititipkan biasanya juga ke saudari Tia ini, keponakan ini, tapi nampaknya momentum yang memang nggak tahu kurang tepat atau gimana, akhirnya peristiwa ini jadi viral. Mudah-mudahan dengan Bang Kumis menyelusuri dari beberapa pihak ini menjadikan sebuah referensi kepada semua pihak. Seperti inilah yang terjadi. Mungkin nanti mohon izin Bang ya, saya juga mungkin biar tidak hanya sepihak nih untuk mendapatkan informasi, tetapi dari beberapa pihak. Mungkin Bang Kumis juga langsung mau ke Polsek Angsana, karena pada waktu sebelumnya viral Bang Kumis juga sudah menghubungi Kanit Angsana, hanya saja melihat lewat byphone, termasuk dari Pak Kadesnya PJS itu udah saya telepon juga, dan nanti lebih jelasnya Bang Kumis akan langsung menuju ke rumah Pak Ari. Oke, Pak Ustadz, terima kasih informasinya. Sama-sama Pak. Ya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, numpang tanya Kang. Iya boleh Pak. Kalau rumah Pak Ari belum ada? Oh ini rumahnya Pak. Ini rumah ya? Iya betul. Orangnya ada nggak ya? Oh ada tadi ke belakang. Kita lagi kemana ngapain itu di belakang? Oh ada orangnya ya? Silakan. Nanti saya langsung ke sana ya. Iya siap. Oke Bang, makasih Bang ya. Iya sama-sama. Nah pemirsa, Bang Kumis sudah ada nih di posisi rumah Pak Ari, dan menurut informasi Pak Arinya lagi di belakang, makanya Bang Kumis akan langsung menuju ke belakang untuk mengajak bincang-bincang Pak Ari. Sekarang Bang Kumis mau ke belakang
Tadi mana Pak Arinya? Nah, nampaknya ada. Assalamualaikum. Pak, bisa mengganggu sebentar Pak? Nah, Pak Ari ya? Oh iya Pak. Pak, pengen ngobrol-ngobrol sebentar Pak ya? Iya. Selamat sore Pak Ari. Sore Pak. Pak, mohon izin mengganggu kegiatan Bapak nih. Iya. Barusan kebetulan saya nanya di depan, Bapak lagi di belakang nih. Iya, lagi bersih-bersih itu tuh rumput. Nah, kebetulan tadi juga saya habis bincang-bincang sama Pak Ustadz Sulaiman juga Oh, di iya. pondoknya Iya. untuk membicarakan terkait persoalan yang sekarang lagi viral nih, Iya. karena menyebut nama Bapak di situ. Iya, iya. Pak, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana sih itu peristiwa terjadi? Nah, sedikit saya menjelaskan ya Pak ya terkait yang kemarin pada hari Jumat tanggal 6 bulan 12 2024 saya di situ mau berobat istri saya. Dari situ saya bawa ke puskesmas, dari situ bawa rujukan dikarenakan di puskesmas tidak bisa, ya bawalah ke Alinda. Nah di situ saya terjanglah banjir yang di perdana kemarin itu. Sudah nyebrang ke sana, nyampailah saya ke Alinda. Nah dari situ masuklah administrasi biasa, langsung daftar, langsung dapat kamar dan dirawat di situ. Nah, berarti istri Bapak ya yang dirawat ya? Iya, iya. Terus Pak? Nah dari situ udah dirawat lah. Saya pulang dikarenakan belum bawa alat-alat tidur dan sebagainya, dan anak juga belum dibawa juga, ada 2 belum dibawa. Di situ saya pulang lewat banjir lagi. Nah sesudah di rumah saya panggil anak-anak, suruh mandi gitu, suruh siap-siap, nanti kita berangkat buka warung dulu. Saya habis buka warung dulu, udah dibuka lah gitu, biasa ada yang beli apa. Nah di situ ada ada kakak, ada ibu lagi duduk nyantai biasa, lagi sore Di depannya itu ya? iya. Nah, terus Bang? Habis itu ada yang belanja lah, ada belanja anak perempuan belanja di situ. Namanya udah dikasih rokok lah. Kalau udah dikasih rokok di situ, Tia sini dulu. Ada apa Kak Hari? Sini, ini uang kasihkan kepada teman-teman Tia yang paginya karena nggak dikasih sama Kak Hari, dikarenakan Kak Hari kan ke Alinda bawa istri. Hari ini kasih sama teman-teman Tia ya. Nanti di situ berapa orang yang belum kebagian. Nah sini Tia. Habis itu dikasihlah sama Tia, dan saya peluklah Tia dengan kasih sayang, dikarenakan kenapa saya minta doanya kan gimana ya, di situ kan terpuruk istri saya mau dioperasi juga di situ saya dilus-lus kepalanya dengan kasih sayang. Dan habis itu udahlah dia pulang. Nah habis pulang dan saya juga tutup warungnya, siap-siap untuk berangkat ke Alinda, dan anak kakak juga ikut. Udah segitu. Nah, berarti pada peristiwa waktu itu di warung juga banyak orang, banyak depan Iya. banyak orang. Terus memang Pak Ari ini menurut Pak Ustadz juga kan udah terbiasa menjadi donatur Iya. untuk para anak yatim. Iya, setiap hari Jumat itu. Setiap hari Pak. Jumat ya. Iya. Nah, di saat peristiwa yang seperti yang diberitakan ya, itu berarti di siang hari Pak ya. Siang hari. Dan di depannya banyak orang. Iya ada. Dan pada waktu Bapak memeluk sambil mengelus-elus Iya. rambut anak yatim, itu apakah ada perasaan mengarah ke hal-hal seksual atau gimana? Oh, kalau ke situ saya tidak pernah, dikarenakan saya itu gimana ya, dengan kasih sayang, dikarenakan terpuruk, dan saya minta doanya kepada dia. Tia, saya minta doanya ya untuk kesembuhan istri. Ya udah gitu aja, nggak ada perasaan seperti apa. Udah. Tapi pada waktu itu apakah Tia sendiri menangis pada waktu? Tidak. Tidak langsung seperti itu. pulang aja Dia ya? langsung pulang aja. Ini kan rame nih Bang ya. Iya. Adanya pemberitaan media ya, bahkan terbit lagi media lain. Apakah sudah ada yang konfirmasi terhadap terkait media yang konfirmasi ke saya itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Iya. Nah terus langkah-langkah katanya pihak keluarga kan datang.
setelah itu beberapa hari, itu bagaimana Kang langkah-langkah berikutnya? Nih, keluarga di situ ternyata kan saya nggak tahu, Wasalaman kan datang ke rumah gitu, nanya yang seperti itu, dan saya juga kaget juga kalau ada media-media kayak gitu. Saya juga tidak tahu, akhirnya nanya ke saya, Ustaz Salamannya, ya kronologinya saya sebutin seperti itu. Terjadilah dia, berarti oh ya itu berarti nggak terjadi apa-apa. Ya udah seperti itu. Ustaz Salaman juga menyadari diskomunikasi aja seperti itu. Gitu ya. Iya. Terus upaya dengan saya dengar juga ada perdamaian atau bukan perdamaian, ketemu dengan pihak kekeluargaan itu gimana Bang? Iya, alhamdulillah dengan keluarga Ustaz Salaman udah menjalin musyawarah gitu dengan secara kekeluargaan. Gitu. Terus apakah ada tertulis atau enggak Bang? Iya, ada tertulis juga dan dokumentasi juga ada, video juga ada. Pernyataan dari si ibunya Tia itu ya? Iya, ada. Itu pada waktu si ibunya Tia bikin pernyataan di video itu waktu kapan itu? Itu malam Rabu tanggal 1. Tapi tidak ada kan yang laporan ke pihak kepolisian, Bapak pernah nggak dipanggil? Nggak ada panggil sama polisi, nggak ada. Pihak kecamatan juga nggak ada. Oh, berarti intinya tidak ada pelaporan ke pihak APH ya? Iya. Selamat sore Pak Kapolsek. Sore Pak. Pak Kapolsek, mohon izin mau konfirmasi terkait ini viral nih sebuah peristiwa dugaan pelecehan seksual yang memang ini sudah terbit di sejumlah media online. Nah, ini terjadi di wilayah hukum Bapak. Sepengetahuan Bapak itu sejauh mana Pak? Baik, setelah saya telepon juga unit PPA yang khusus menangani perkara anak, sampai saat ini belum ada laporan yang ke unit PPA. Demikian Pak. Nah, tapi dengan berkembangnya isu atau dugaan-dugaan ini, nanti langkah-langkah ke depan gimana Pak? Langkah-langkah ke depan, saya juga sudah menginformasikan ke unit PPA termasuk UPT di PPA untuk segera melakukan pengecekan atas kejadian tersebut. Berita yang beredar nanti dicek sama unit PPA termasuk UPT di PPA. Oke, makasih. Paling gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marsina, ibu kandung dari saudari Tiawati, sehubungan dengan adanya pemberitaan yang diberitakan oleh salah satu media online yaitu Silangkahan News, Silangkahan News Channel.com serta surat permintaan audensi oleh aliansi mahasiswa masyarakat Pandeglang AMMP yang dilayangkan ke pihak pemerintahan Kecamatan Angsana terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara Ahri terhadap putri saya saudari Tiawati itu tidak benar adanya. Dan apabila di kemudian hari ada pihak ketiga yang memberitakan informasi tidak benar kepada orang lain, apalagi sampai memberitakan di surat kabar online maupun media sosial terkait permasalahan tersebut, saya selaku ibu kandung dari Tiawati akan memperkarakan secara hukum terhadap pihak tersebut tentang penyebaran berita bohong atau hoax